Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para penggemar ilmu, para mustami'in, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengkaji lagi untuk memupuk hati kita dengan mendengarkan beberapa nasihat dan juga makalah-makalah yang telah disampaikan dan juga ditulis oleh Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Semoga kita mendapatkan barokahnya dan juga bisa menteladani nasihat-nasihat yang telah dituliskan dalam kitab Nasoihul Ibad ini. Sebelum kita mulai untuk kajian kitab Nasoihul Ibad ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah agar menambah keberkahan kita dan dalam mempelajari ilmu, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga diakui sebagai santri-santri para masyayikh kita, para guru-guru kita. Ila kharatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa adradi sya'adar jalani ratang ta'ala wa lima syaikhina wa listadina wa lima hadina wa jidatina sun ila jamil para masyayikh dagiri awalan wa akhiran sabiqan wa lahiqan khususan Imam Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa yudu alaina wa barakatihim wa usulihim fi dini wa dunya wal akhirah bi barakatillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Wal maqalatut tasi'atu, makalah yang ke-9 atau nasihat yang ke-9 yang mana ini diriwayatkan an Sufyan as-Suri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Sufyan as-Suri radhiyallahu anhu wa huwa syaikhun al-imam Malikin. Dan bahwasannya Sufyan as-Suri ini adalah gurunya Imam Malik, dan Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu juga termasuk gurunya Imam Hambali. Jadi an Sufyan, bahwasannya Sufyan as-Suri ini termasuk gurunya para madhab yang telah kita ikuti bersama. Dikatakan an Sufyan as-Suri, dikatakan oleh Abu Sufyan as-Suri, kullu maksiatin nasyiatin an sahwatin ay al istiqadin nafsi ila syai'in fa innahu yurjahu franaha. Bahwasannya setiap maksiat an sahwatin nasyiatin an sahwatin, yang timbul dari keinginan, yang timbul dari rasa syahwat kita ingin terhadap sesuatu, maksiat yang karena keinginan kita, ai al istiqadi nafsi ila syai'in, yang mana ini mengikuti nafsu kita, mengikuti kemauan kita, ila syai'in terhadap sesuatu, fa innahu yurja hufranaha, maka sesungguhnya syahwat yang seperti ini, maksiat yang dilakukan karena keinginan dengan didorong oleh syahwat ini, itu diharapkan hufronaha, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi maksiat yang kita lakukan karena keinginan kita, karena syahwat kita, ini masih mempunyai harapan untuk dia kembali lagi untuk bertaubat, dan dia mampu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita bermaksiat, kullu maksiatin nasya'at an kibri. Timbulnya rasa maksiat ini disebabkan dengan kesombongan. An kibri di sini dijelaskan dakwal fadli, yakni apa? Dia mengaku lebih mulia daripada Allah Ta'ala. Fa innahu la yurja'u fronaha. Maka ini tidak bisa diharapkan dia akan dimaafkan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan dia itu adalah dengan menyombongkan diri bahwasanya dia ngerasa paling mulia, dia ngerasa paling tinggi, dia ngerasa paling baik daripada yang lain. Yang lain ini dikatakan atau dikira dia lebih rendah, maka hanya dia yang lebih mulia. Maka maksiat yang seperti ini tidak bisa diharapkan untuk dia mendapatkan rasa maaf atau pengampunan dari Allah Ta'ala, karena disebabkan dengan kesombongannya itu. Beda halnya dengan ketika dia bermaksiat akan tetapi dengan keinginan, maka keinginannya dia, maka dia diharapkan masih dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia sudah melaksanakan maksiat karena keinginannya, lalu dia menyesali terhadap maksiat yang dilakukannya, lalu dia bertaubat, dia minta istighfar, minta ampun kehadap Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni orang yang akan dia bersimpuh, bersujud, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibri. Karena sesungguhnya iblis, karena maksiatnya iblis itu asalnya dia minal kibri, dari dia menyombongkan dirinya, bahwasanya apa? Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Bahwasanya dia ngerasa paling mulia, dia lebih mulia daripada Sayyidina Adam, daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka inilah yang menyebabkan tidak ada kata maaf untuk dia, karena yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Ta'ala. Kita hanya manusia biasa, kita hanya sebagai hamba, kita itu kecil, yang bisa menyombongkan diri hanyalah Allah Ta'ala. Kalaulah kita ngerasa kita itu kuasa, kalaulah kita ngerasa itu mampu tanpa ada pertolongan Allah Ta'ala, maka cukuplah kisah-kisah yang terdahulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Contohnya Fir'aun yang dia menyombongkan dirinya dengan congkaknya karena dia bisa menyelamatkan, dia bisa membuat rakyatnya ngerasa terlindungi oleh dia, sampai dia ngerasa bahwasanya dia adalah Tuhan, maka Allah Ta'ala matikan dengan kematian yang hina. Jadi kita itu kecil, sesuatu yang menyombongkan diri dia juga akan mati. Fa innahu mayyit, dia juga akan mati, dan itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ini tidak mendapatkan maaf atau tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala disebabkan oleh kesombongannya dia, karena dia ngerasa paling mulia. Jadi setiap maksiat yang ditimbulkan dari rasa keinginan itu masih bisa diharapkan dapat pengampunan dari Allah Ta'ala, karena dia akan ngerasa menyesal ketika melaksanakan kemaksiatan. Beda dengan ketika dia berbuat maksiat karena dia nggak peduli, dia hanya menyombongkan diri karena dia paling mulia dan dia paling paling utama, paling tinggi, padahal masih ada yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana li'anna sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minasyahwat. Nah, ini beda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu melakukan maksiatnya karena keinginan. Keinginan apa? Bisa babin istiqodi ila dzukis samrihi syajarati syahwati al-manhi anha. Disebabkan dia inginnya untuk mencicipi buah yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah khuldi. Itu pun atas dasar godaan setan. Jadi beda maksiat yang dilakukan oleh iblis dan juga maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kalau maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah maksiat karena asluha minasyahwat. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh iblis itu karena asluhal kibar. Dia menyombongkan diri karena dia ngerasa paling mulia. Jadi ada perbedaan di sini. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam itu diusir ke muka bumi, itu Nabi Adam itu masih diberikan sangu atau bekal. Apa itu? Dengan doa. Apa doanya? Rabbana dolamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Gitu. Beda dengan iblis. Iblis memang dia menyombongkan, dia congkak ngerasa paling mulia karena dia terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Dia ngerasa paling mulia. Gitu. Dengan kesombongannya itu maka Allah Ta'ala menetapkan malaikat iblis itu di neraka, dan dia juga diberikan keistimewaan dengan apa? Dihidupkan sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Wal maqalatul asyiratu an ba'di zuhadi. Makalah yang ke-10 ini diceritakan oleh an ba'di zuhadi, yakni sebagian oleh beberapa ahli zuhud, wahum, mereka adalah, siapakah orang-orang zuhud itu? Alladzina ihtaqarud dunya walam yubalu biha bal akhadu minha qadra daruratihim. Bahwasannya orang zuhud ini adalah mereka yang meremehkan dunia dan dia tidak peduli terhadap dunia itu. Maka ketika dia diberikan kekayaan, maka dia enjoy saja. Ketika dia diberikan miskin, karena apa? Dia ngerasa bahwasanya dunia itu tidak sebanding gitu dengan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhadhu minha qadra daruratihim. Orang-orang yang zuhud ini hanya mengambil dunia itu sesuai dengan kadar kebutuhannya saja. Jadi berbeda dengan kita biasanya. Kita masih suka terhadap dunia, kita masih suka terhadap kesenangan, kegembiraan yang itu adalah masalah duniawi. Tapi orang yang zuhud ini malah meremehkan dunia dan dia tidak peduli dengan dunia. Apa yang dikatakan oleh pesan oleh orang-orang yang zuhud ini adalah man adznaba dzamban ay tahammuluhu wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nar fa huwa yabki. Man adznaba dzamban, barang siapa yang melakukan dosa, aitu hammalahu, yang dia memikul menanggung sebuah dosa itu, wa huwa yadhaku, lalu orang yang menanggung dosa ini tertawa, malah dia tertawa. Jadi ketika dia melaksanakan dosa itu dia tidak ngerasa bersalah, dia malah ketawa gitu. Dia minum alkohol, mabuk-mabukan dengan ketawa-ketawa. Padahal perbuatan-perbuatan yang buruk itu, perbuatan-perbuatan dosa tersebut itu walhalu annahu yafrahu bitahammulihi. Gitu loh. Dengan perbuatan yang situ sesungguhnya dia itu malah senang ketika menanggung dosa itu. Dia tidak ngerasa bahwasannya dosa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi ketika dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, malah dia tertawa gitu loh. Jadi nggak peduli, seakan-akan bahwasanya dia akan hidup selamanya, tidak ada hari pembalasan. Padahal Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ juga مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahwasanya semua yang ada, semua perbuatan kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang buruk ataupun itu yang baik. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innallaha, maka sesungguhnya orang yang berbuat dosa, dia malah itu ngerasa dengan tertawa, dengan bahagianya dengan menanggung dosa tersebut,
Maka apa balasan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala? Fa innallaha yudakhiluhun nar. Maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Fa huwa yabki, maka dia yang akan rasakan adalah dengan rasa tangis, menyesal. Maka penyesalan yang akan dia dapat. Karena kenapa? Li'anna haqqahu ayyanduma wa yastaghfirullahu ta'ala lidzalika. Karena yang harusnya dia lakukan itu getun atau heran. Kenapa ketika saya melakukan maksiat malah saya itu senang gitu. Padahal harusnya yang ia lakukan adalah ketika dia telah melakukan kemaksiatan, maka dia harusnya ngerasa bersedih dan dia harusnya wa yastaghfirullah, meminta maaf kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang telah ia lakukan. Waman ata'a wa huwa yabki haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fitilka ta'ati. Waman ata'a fa innallaha waman ata'a, barang siapa yang dia taat, wa huwa yabki, dia itu malah menangis. Kenapa kok dia menangis? Haya'an, karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan minhu, dan juga dia takut terhadap apa yang akan didapat nantinya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia itu takut kepada Allah Ta'ala, ketika dia bersimpu di malam hari, bersujud, sholat malam, lalu dia berdoa, mengangkat kedua tangannya, dia itu malah meneteskan air mata. Maka apa balasan bagi orang-orang yang seperti ini, yang orang-orang yang taat ini? Fa innallaha ta'ala yudahilul jannah. Maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang taat tersebut karena dia malu, karena dia itu takut yang setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia ngerasa kecil, karena dia adalah hamba, dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang kecil, dia adalah orang yang tidak bisa apa-apa, hanya Allah Ta'ala yang maha kuasa. Innallaha ala syai'in qadir, hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukan apa saja terhadap dirinya, dia tidak mampu apa-apa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menguasai atas segalanya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Maka Allah Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dia akan mendapatkan kesenangan, dia akan mendapatkan kegembiraan yang seutuhnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yafrahu khayatul farahi, maka dia itu akan gembira karena ketika dia masuk surga dengan hasilnya apa? Lihusulil matlubihi, karena apa yang telah ia cari itu sudah didapatkan oleh dirinya. Apa yang ia cari, yaitu afuwahi ta'ala, yakni ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang taat itu adalah yang dicari adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Apa yang telah ia lakukan di dunia. Apa yang ia telah lakukan, kemaksiatan yang ada di dunia. Dia hanya yang dicari itu adalah kemanfaatan. Maka ketika rasa ampunan, maaf itu telah didapat, maka dia sangat gembira dengan apa yang telah dihasilkannya. Wal maqalatul hadiyata asyrata, maqalah yang ke-11, an ba'dil hukama, di sini dijelaskan oleh sebagian ahli hikmah. Siapakah orang-orang yang ahli hikmah ini? Adalah ma'rifatullah, yakni orang yang ma'rifatnya itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukama ini adalah sudah ke tingkat ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala, itu sudah sangat dekat, kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang telah ia katakan, apa yang telah ia berikan kepada kita, kadang nasihat-nasihat yang kepada kita itu akan terbukti adanya, karena itu mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ai al-auliya, yakni beberapa wali. Jadi diceritakan oleh para wali di sini dijelaskan la tahqiru dzunubas sighar fa innaha tatasya'abu manha adzunubal kibar.
Janganlah kalian itu meremehkan dosa-dosa kecil. La ta'udduha sigharan. Fa innaha, karena apa? Tatasya'abu man ha'adz-dzunubal kibaru. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan bercabang dan dia akan berkembang menjadi dosa-dosa besar. Jadi jangan sampai kita itu meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Orang yang akan melaksanakan dosa-dosa kecil, dia akan terus melaksanakannya dan dia akan berujung menjadi dosa-dosa besar. Maka ketika dosa-dosa kecil itu dilaksanakan, dia akan bertumbuh dan dia akan meningkat dan dia akan menjadi dosa-dosa yang sangat besar. Wa aidan rubama yakunu khadabun wa ta'ala fitil kasihar. Dan terkadang kemarahan Allah Ta'ala itu berasal dari dosa-dosa yang kecil, fitil kasihar. Jadi kadang kita apa yang telah kita lakukan, masalah kecil itu juga bisa menjadi masalah yang besar. Jadi nggak semua masalah yang besar itu terjadi terus tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua dosa-dosa kecil itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini la tahqiru dzunuba, jangan kau meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Ketika kamu melakukan dosa-dosa kecil, maka itu akan berakibat, akan bertimbul dan juga akan naik pangkatnya, akan menjadi dosa-dosa besar. Contoh, seumpama kita biasanya di rumah kan gitu. Padahal kadang kesalahan kita itu nggak besar, kesalahan kita itu kecil terhadap orang tua kita. Nih seumpama kita melakukan kesalahan kecil lah kan gitu. Tapi pada waktu itu posisinya tidak tepat. Karena apa? Posisi itu orang tuanya lagi banyak masalah, lagi memikirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi masalah kecil itu ketika kamu memberikan melakukan dosa kecil itu, tiba-tiba orang tuanya itu marah banget gitu. Sangat marah. Kenapa? Karena posisinya kan gitu. Kita tidak tahu apakah kita nanti itu dimaafkan oleh dosa-dosa kecil atau kita dimaafkan ketika kita memang melakukan dosa besar tapi kita langsung berhenti. Dengan apa? Dengan taubat. Bisyurutiha, pastinya dengan syarat-syaratnya kan gitu. Contoh lagi sama kita. Biasanya kita ini contoh di pondok pesantren, dimanapun kan gitu. Kita izin pulang 3 hari karena ada kegiatan. Nah, ternyata kita itu mau balik, kita telat. Baliknya telat. Dikarenakan apa? Telat itu baliknya telat dikarenakan contoh orang tuanya sedang sakit, jadi menemani di di rumahnya. Akan tetapi ketika ia menemui sang kiainya, ternyata kiainya ini di sana ada santri yang sangat bandel, sudah ngelanggar, udah ditangani oleh keamanan, ternyata sampai tidak ngatasi, sampai kiainya itu turun langsung. Dia dengan nonton bioskop lah, dia melanggar sebuah aturan yang di sana sampai dia tidak pernah ngaji kan gitu. Jadi dia sang kiainya itu sudah marah-marah betul, lalu kamu datang. Padahal kesalahan kamu itu aslinya bisa dimaafkan. Kenapa? Aslinya nggak salah-salah banget gitu. Karena apa? Alasannya benar. Kesalahannya hanya telat, tapi tidak memberikan kabar, itu saja. Tapi karena itu kamu di posisi yang kurang tepat, maka ketika kamu datang memberikan, itu langsung marah kiainya. Kamu lagi nih, kan gitu. Jadi langsung naik kan gitu. Maka masalah kecil pun itu bisa menjadi besar kan gitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dengan dosa kecil itu akan berakibat menjadi dosa-dosa yang besar. Apalagi sampai terus-menerus, kan seperti itu. Ya. Dan marahnya Allah Ta'ala
Itu kita tidak tahu karena Allah Ta'ala itu mempunyai sifat jaiz kan gitu. Allah Ta'ala mungkin sekali kan gitu. Fi'lu mungkinin au tarkuhu kan gitu. Allah Ta'ala mungkin untuk memasukkan orang yang taat juga ke neraka kan gitu. Memasukkan orang yang ahli maksiat kan gitu. Lalu dia melakukan perbuatan baik kan gitu. Dengan kebaikannya ternyata Allah Ta'ala memaafkan seluruh dosanya lalu dia dimasukkan ke surga. Itu mungkin. Allah Ta'ala maha segalanya kan gitu. Wal maqalatu saniyata asyrota, di maqalah yang ke-12, An-Nabi diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, la sohiratan ma'al asror. Janganlah kalian melakukan dosa-dosa kecil ma'al isrori, bersamaan dengan bandel. Bahasanya dilakukan terus-menerus. Kenapa? Fa inna ma bil muwadzabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabiratun. Karena ketika dosa kecil itu dilakukan terus-menerus juga akan menjadi dosa-dosa besar gitu. Ya. Dia melakukan dosa kecil akan tetapi terus-menerus gitu loh. Maka tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kenapa? Karena dia memang apalagi sampai wa aidon annaha alal azmil istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan kan, apalagi sampai dia niat memang untuk melakukan dosa itu sampai terus menerus. Contoh, saya niat dekat dengan seorang wanita ini kan gitu, pacaran selama 4 tahun kan gitu, selama kuliah, selama perkuliahan kan gitu. Ini dosa-dosa kecil tapi dilakukan langgeng sampai 4 bulan kan gitu. Maka ini juga akan menjadi besar juga kan gitu. Dan itu sulit untuk dimaafkan oleh Allah SWT gitu loh. Apalagi sampai niat kan gitu. Saya niat pacaran sampai 4 tahun kan gitu. Nah ini tambah kan gitu. Karena apa? Orang yang niat terhadap fa inna niyatul mar'i fil ma'asi karena maksiatan. Orang yang niat maksiat saja itu sudah dihitung maksiat gitu. Meskipun masuk dalam maksiat hati atau keyakinan kan gitu. Ini belum dilakukan gitu. Makanya innama amalu binniyat, semua itu tergantung kepada niatnya gitu. Kita meniat untuk hadir dalam pengajian, kita niat untuk hadir untuk segala kebaikan. Dengan niat itu saja sudah diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Apalagi sampai kita hadir, maka akan dilipatkan gandakan pahala itu oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau maksiat beda. Dengan niatnya saja itu sudah terhitung maksiat kan gitu. Meskipun itu tergolong dengan maksiatnya hati. Maka benar-benar kita harus bisa menjaga hati kan gitu. Wala kabiratan ma'al istighfar. Ini lanjutannya. La sohiratan ma'al asror. Janganlah kamu melakukan dosa kecil yang terus-menerus, dan janganlah kamu melakukan dosa-dosa yang besar ini kecuali dengan istighfar. Ya. Ketika kita melakukan dosa besar, tapi dia itu langsung beristighfar, ingat kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak akan mengulanginya lagi, dan dia tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi. Dengan apa? Dengan cara apa? Taubati bisyurutiha, yakni dengan taubat kan itu. Dengan taubatan nasuha, maka Allah Ta'ala akan memaafkan kan itu. Karena Allah Ta'ala itu la yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru dzunuba illallah. Gitu loh. Jadi meskipun kita melakukan dosa besar, kita pernah melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang seumpama itu tidak bisa dimaafkan gitu. Dosa-dosa besar itu kan berada di difirmankan di dalam Al-Qur'an kan gitu. Contohnya apa? Durhaka kepada orang tua, perzinahan, membunuh dan lain sebagainya. Ini ada di dalam Al-Quran. Maka sesuatu dosa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran itu termasuk dosa-dosa besar. Tapi ketika kita waktu itu dirasa dengan ada keinginan saat itu kita melakukan dosa itu, lalu kita menyesalinya dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, lalu kita menangis berderai-derai di malam hari, kita sholat taubat, mengambil wudhu, meneteskan air mata, merenungi seluruh kesalahan-kesalahan kita, lalu dia memintakan ampun terhadap dirinya, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan maaf kepada dirinya. Jadi nggak semua orang yang berlatar belakang itu buruk, itu
tidak mendapatkan maaf dari Allah Ta'ala. Semua orang itu mempunyai kemungkinan, semua orang itu pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kitanya, kita mau minta atau tidak. Makanya orang-orang yang zuhud itu nanti di belakang disampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwasanya doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau seumpama itu sudah otaknya error, maka dia nggak akan mau beribadah. Karena apa? Yang tadi kiber, dia ngerasa sombong gitu. Ngapain saya berdoa? Kan gitu. Saya mampu kok untuk melakukan sesuatu. Saya tidak butuh siapapun. Saya bisa melakukan apapun. Kan itu. Ngapain saya meminta? Ngapain saya berdoa? Kan gitu. Maka dia sudah error. Padahal ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa saja itu sudah terhitung ibadah. Maka Sayyidina Umar ketika menyampaikan itu, saya tidak peduli doa saya diterima atau tidak. Karena apa? Dari saya meminta berdoa itu sudah termasuk bagian dari ibadah. Jadi kita niatkan sering-sering berdoa. Fa inna taubatu tamhu atharul khati'at fa in kanat kabiratan. Nah, sesungguhnya taubat itu adalah melebur atau menghanguskan asarul khati'at, yakni bekas-bekas keburukan-keburukan. Meskipun wa in kanat kabiratan, meskipun dosa-dosa itu besar. Jadi dengan tobat yang sesungguhnya, dengan tobat yang yang sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan memberikan maaf dan pengampunan terhadap orang tersebut, dan dosa-dosanya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyaknya dosa yang telah kita lakukan, masih lebih besar pengampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nggak mau tahu seberapa besar dosa atau perbuatan keburukan kita, kejelekan kita yang telah kita lakukan, sampai seumpama kita dicap sebagai sampah masyarakat oleh orang, kan gitu. Tapi ketika ia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, dia bersungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat yang dilakukan, dia berderai menyesali seluruh perbuatannya, maka insya Allah yang firu dzunuba ilallah, maka Allah Ta'ala akan memberikan maaf dan juga pengampunan kepada orang tersebut. Jadi kesungguhan itu yang akan menjadi benteng kita ketika kita melakukan dosa, maka harus kita betul-betul menyesalinya. Ruwiyan hadis Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Di sini diriwayatkan al hadis Ad-Dailami an Ibnu Abbas lakin bitaqdimi jumlal akhirah anil ula. Jadi disampaikan oleh Imam Dailami dari Ibnu Abbas dengan susunan yang terbalik. Jadi kalau di sini itu la sohirota ma'al asror wala kabiratan ma'al istighfar. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas ini dengan susunan la kabiratal ma'al istighfar wala sohiratan ma'al asrar. Seperti itu. Wal maqalatu salisata asyrata, diriwayatkan maqalah yang ke-13, kila dikatakan hammul arif as-sana'u al muradul arif billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Sesungguhnya cita-cita obsesi orang yang ahli makrifat, yang makrifatullah, yang makrifat kepada Allah Ta'ala, itu adalah as-sana'u, suka memuji Allah Ta'ala. Jadi muradul arif yang diinginkan oleh orang-orang yang ahli makrifat ini itu apa? As-sana'u 'ala Allah Ta'ala, yakni ngelem atau dia selalu memuji terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Bijamili sifatihi, dengan sifat-sifat kebaikannya, dengan sifat-sifat bagusnya Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang arif ini, orang-orang yang ahli makrifat ini, ketika ia diberikan cobaan, contoh kaya, juga dia bersyukur. Ketika ia diberikan kemiskinan, dia juga bersyukur. Ketika dia diberikan kesusahan, dia pun juga bersyukur. Karena apa? Dia sudah nyampe ke tingkat ikhlas terhadap apa yang telah ditakdirkan kepada Allah Ta'ala. Maka dia hanya bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang dicari, yang menjadi prioritas oleh orang-orang al-arif, orang-orang yang ahli makrifat ini adalah apa? As-sana'u, selalu memuji Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan nama-nama Allah Ta'ala, Asmaul Husna, kan gitu. Dengan menyebut-nyebut itu. Dengan bijamini sifatihi, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat kekuasaan Allah Ta'ala, sifat-sifat yang 20 itu. Kan gitu. Wahammu zahid, sedangkan orang-orang yang ahli zuhud, ini yang dicari atau menjadi prioritas itu ada apa? Ad-du'ai, yakni ad-du'a yaitu doa. Ai al-muradul ma'ridu an zahid ala qadril hajat. Meskipun yang dimaksudkan oleh orang-orang yang zuhud ini adalah dia mau terhadap dunia, tapi ala qadril hajati minad dunia. Tapi dia hanya mengambil untuk kebutuhannya dia saja. Jadi ketika ia tidak butuh maka tidak ia ambil gitu. Maka kita bisa melihat ini seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ini orang-orang yang ahli zuhud kan gitu juga. Ya, yang dia sudah di masa kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia hanya menyisahkan bajunya, satu baju jubah saja kan gitu. Di masa kepemimpinannya juga kan gitu. Karena apa? Dunia sudah tidak berarti bagi dia. Tahkirud dunia, dia sudah meremehkan dunia. Karena apa yang diinginkan itu hanya ad-du'a kan gitu. Jadi di hatinya itu sudah dihilangkan dengan rasa dia sukanya terhadap dunia. Ad-du'a, sedangkan doa itu huwa at-tadurru ila Allah Ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair. Yakni doa itu adalah keinginan atau tujuan untuk mendapatkan sesuatu apa yang ia minta, yang ia kehendaki dari sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya meminta kebaikan yang baik untuk dirinya. Jadi dia selalu meminta doa kepada Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang bisa baik untuk dirinya. Ini adalah orang-orang yang zuhud. Maka beda sekali antara orang-orang yang ahli makrifat, yang makrifatullah, dengan orang-orang yang zuhud. Kalau orang-orang yang ahli makrifat, dia itu as-sana, dia suka memuji Allah Ta'ala, sedangkan orang yang zuhud dia suka berdoa atau doa, meminta kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan kebutuhan yang ia mampu saja. Li'annal hamal arif rabbuhu wa hamaz zahid nafsuhu. Karena sesungguhnya orang-orang yang ahli makrifat ini yang dicari itu adalah Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. La thaubu wala jannah. Jadi bukan pahala dan juga bukan surga juga. Gitu. Yang dicari oleh orang-orang yang ahli makrifat ini. Wa hamaz zahid, sedangkan orang-orang yang ahli zuhud ini itu adalah suatu kebaikan yang kembali kepada dirinya. Gitu. Apa itu? Manfaatahu nafsihi minas saubi wal jannah. Yakni manfaat yang hadir kepada dirinya minas saubi dari pahala ataupun dan juga surga. Fafuriqo baina man himmatuhul hur wa man himmatuhu raf'us syutur. Nah, maka sangat berbeda sekali antara orang yang ahli makrifat dan juga orang yang ahli zuhud. Kan gitu. Sama kita nih, kita diberikan makanan. Diberikan sate. Ini ciri-ciri orang-orang yang arif, orang-orang yang ahli makrifat. Dikasih sate, nggak mau. Dikasih gulai, nggak mau. Dikasih soto, nggak mau. Dikasih rujak, nggak mau. Terus yang mau apa? Orangnya, gitu. Jadi pemiliknya atau yang membuatnya. Gitu. Jadi orang yang alim ini langsung mengambil terhadap Tuhannya kepada Allah Ta'ala. Yang dicari itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Keridoan dari Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang zuhud itu adalah manfaat kepada dirinya, kan gitu. Apa itu? Asal pahala, surga, gitu. Yang manfaatnya kembali kepada dirinya. Ini orang-orang yang zuhud, gitu. Jadi ada perbedaan, kan gitu. Jadi orang yang zuhud juga mengharapkan nantinya waman himmatuhul hur, ditemani oleh bidadari, gitu juga. Sedangkan orang-orang yang arif ini waman himmatuhu raf'us sutur, yakni dihilangkan penghalang dari kedekatan ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang dicari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan Allah taala agar dia menjadi kekasihnya Allah taala, ya. Jadi bukan barangnya atau bukan sesuatu yang dibuat, yang dicari, tapi pembuatnya. Kalau orang yang zuhud itu adalah sesuatu yang dibuat, kan gitu. Wal maqalatur rabi'ata syarata, di riwayat maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama, yakni diceritakan atau disebutkan oleh sebagian hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Siapa orang-orang yang ahli hikmah itu? Yakni ya orang-orang yang bisa dipercaya ucapannya, dan juga orang yang makrifat tunggu, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tibail qulub. Nah, ini menjadi dokter-dokter hati. Siapakah dia? Kan gitu. Hukama ini dengan at-tibail qulub. Dia dijuduki dengan dokter hati. Siapa dia? Wahammul auliya, yakni adalah para wali atau aulia. Disampaikan man tawahhama annalahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang berprasangka bahwa dirinya itu memiliki penolong yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia sangat sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawahhama anna walahu aduwan ahda man nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsi, dan barang siapa yang menyangka bahwasannya dirinya itu memiliki musuh yang lebih memusuhi dirinya, maka dia sangat sedikit mengenal dirinya sendiri. Nah, maksud yang dari man tawahhama annalahu waliyan, orang yang berprasangka bahwa dirinya itu memiliki penolong yang lebih utama daripada Allah Ta'ala, dia dikatakan orang yang sangat sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal makna man dhanna annalahu nasiran aqrabu minallah wa aktsaru nusrahu minhu fa innam lam ya'rif wa ta'ala. Maka dia berprasangka ketika dia ada penolong yang lebih utama daripada Allah Ta'ala, dan dia lebih banyak yang menolong daripada Allah Ta'ala, maka dia berarti belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang maha semuanya, Allah yang maha penolong, Allah Ta'ala yang maha kuasa, Allah Ta'ala yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha semuanya. Kita kan hanya kecil, kita kan hanya hamba biasa, kita juga hanya setumpuk daging busuk yang nanti akan dimakan oleh cacing tanah. Maka jangan sampai kita menyombongkan diri kita gitu. Terus kita berharap bahwasanya ada orang lain yang setingkat manusia itu akan bisa menolong kita. Karena apa? Ketika kita berharap kepada sesama manusia, maka tidak ada kata lain yang bisa kita harapkan kecuali kekecewaan. Pasti kecewa. Karena apa? Kita berharap sama orang, sama makhluk gitu. Tapi ketika kita berharap menyandarkan terhadap masalah kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan dan juga diberikan rasa maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala gitu. Maka ini penting gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwasanya kita masih ada penolong ini kan gitu. Maka dia masih belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika dia berprasangka bahwasannya ada orang yang lebih memusuhi dirinya daripada dirinya sendiri, maksudnya nafsunya dia, maka dia belum kenal dengan dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia ngerasa bahwasannya ada yang lebih memusuhi dirinya sendiri daripada hawa nafsunya dia, maka dia masih belum bisa mengenal dirinya sendiri. Karena apa? Ini sangat bahaya ketika orang itu tidak bisa mengenal dirinya sendiri kan gitu. Karena apa? Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri kan gitu, udah tahu tidak mampu, udah tahu kurang bisa, tapi dia dipaksakan saja kan gitu. Dan dia tidak akan bisa ngerasa bersalah. Karena apa? Dia ngerasa ngerasa benar sendiri gitu. Wong dia dengan dirinya sendiri saja sudah tidak tahu gitu. Maka kita harus bisa mengenal diri kita agar kita bisa tahu diri terhadap sesuatu yang telah kita lakukan. Ya. Wa man dhanna anna lahu adwan aqwa min nafsihi ammaratul allawamati fa innahu lam ya'rif nafsahu. Nah, ini dijelaskan juga itu dia berprasangka bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih kuat. Maksudnya apa? Itu hawa nafsunya. Padahal perang yang sesungguhnya itu adalah perang dengan hawa nafsu.
dalam mengajak keburukan, kan itu. Maka dia belum bisa mengenal dirinya sendiri. Karena apa? Dia ngerasa ada orang lain atau ada sesuatu yang lebih bisa memusuhi dirinya dibandingkan hawa nafsunya yang mengajak terhadap keburukan. Gitu loh. Makanya ketika kita itu bisa mengenal diri kita bisa mengetahui bahwasanya kita itu orang yang salah, kita itu adalah orang yang kurang mampu, kita harus bisa banyak belajar, kita itu harus banyak mengalap keberkahan dengan oleh guru-guru kita, kan gitu. Maka kita akan ngerasa rendah dan kita akan ngerasa takzim terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, bukan malah kita merasa congkak atau sombong, kan gitu. Karena apa? Tidak ada orang itu mendapatkan keselamatan ketika kesombongan itu berada di dalam dirinya, karena itu adalah penyakit hati yang sangat besar, kan gitu. Jadi intinya di makalah yang ke-14 ini adalah kita harus bisa lebih mengenal Allah Ta'ala dengan cara apa? Kita selalu memantapkan diri kita, selalu percaya bahwa rencana Allah Ta'ala itu lebih baik daripada perencanaan yang menurut kita itu baik, dan sesuatu yang buruk atau sesuatu perbuatan buruk orang lain kepada diri kita itu masih lebih besar hawa nafsu kita ketika hawa nafsu itu mengajak sebuah keburukan. Maka kita bisa mengenal diri kita dan juga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah selesai kita di kajian pada malam hari ini, yakni bab 2 dari makalah 9 sampai 14. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita dan juga kitab Nasul Ibad ini, dan juga kita diberikan keridhaan dan juga keberkahan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ini. Al-Fatihah. Baik, dari saya wa akhiran wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.